Baik, jumpa kembali di channel kami. Jadi di video part 3 ini kita membahas contoh soal untuk ujian Panwaslu Kecamatan atau Panwascam untuk Pilkada. Jika teman-teman berminat terhadap 19 paket soal untuk ujian Panwaslu Kecamatan, langsung saja hubungi nomor WhatsApp dan Instagram yang tercantum di bawah. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Mekanisme yang tepat untuk menangani tindakan pimpinan perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan suara. A. Penanganan tindak pidana pemilu atau pemilihan. B. Penyelesaian hubungan industrial. C. Kode etik pegawai. D. Sengketa hasil pemilihan. E. Pengadilan HAM berat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah A. Penanganan tindak pidana pemilu atau pemilihan. Soal nomor 2, yang tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah adalah A. Sengaja berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. B. Sengaja memalsukan dukungan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. C. Menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. D. Sengaja mengancam pemilih agar tidak menggunakan haknya. E. Melakukan penghitungan suara di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah E. Melakukan penghitungan suara di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Soal nomor 3, meminta keterangan klarifikasi tambahan oleh Panwascam dalam rangka mengkaji laporan atau temuan pelanggaran sifatnya. A. Wajib. B. Pilihan dapat dilakukan sesuai kebutuhan. C. Dilarang. D. Mutlak. E. Sesuai permintaan pelapor. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Pilihan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Soal nomor 4, Panwaslu Kelurahan Desa adalah petugas yang A. Mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain kelurahan. B. Dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. C. Dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan atas persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Kota. D. Poin A dan poin B benar. E. Poin A dan poin C benar. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau nama lain kelurahan. Soal nomor 5, yang termasuk tantangan dalam pengawasan pemilu kepala daerah adalah sebagai berikut. Kecuali A. Tidak ada saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir di TPS. B. Potensi pelanggaran dalam pemilu kepala daerah sangat tinggi. C. Tingkat kompetisi antar pasangan calon yang sangat tinggi dengan jumlah calon yang cukup banyak. D. Sebagian anggota Bawaslu Kabupaten Kota merupakan orang baru sehingga memiliki pengalaman yang kurang memadai dalam pengawasan pemilu. E. Potensi konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Tidak ada saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir di TPS. Soal nomor 6, berikut ini adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kota kecuali A. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. C. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten Kota untuk ditindaklanjuti. E. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang mengandung unsur pidana. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah E. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang mengandung unsur pidana. Soal nomor 7, yang termasuk sengketa pemilihan kepala daerah adalah A. Perbedaan perhitungan antara pasangan calon dengan KPU terkait dengan penetapan hasil perolehan suara. B. Perbedaan pemahaman antara pasangan calon dengan KPU atau antar pasangan calon tentang peraturan pemilu kada. C. Perbedaan pemahaman antara KPU dengan Bawaslu tentang peraturan pemilu kada. D. Perbedaan pengetahuan antara pasangan calon. E. Perbedaan antara partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan pasangan calon. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah B. Perbedaan pemahaman antara pasangan calon dengan KPU atau antar pasangan calon tentang peraturan pemilu kada. Soal nomor 8, yang tidak termasuk dalam syarat formil untuk menyampaikan laporan adalah
A. Identitas pelapor, B. Pihak terlapor, C. Alat bukti, D. Uraian kejadian, E. Waktu dan tempat kejadian. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah C. Alat bukti. Soal nomor 9, dari opsi berikut ini, manakah yang menjadi pihak dalam sengketa pemilihan? A. Antara Bawaslu Kabupaten dengan KPU Kabupaten, B. Antar Bawaslu Kabupaten, C. Antar peserta pemilihan, D. Antara peserta dengan pemantau pemilihan, E. Antar pemantau pemilihan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Antar peserta pemilihan. Soal nomor 10, Panwas pemilihan wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan dalam waktu paling lama. A. 2 hari setelah laporan diterima, B. 3 hari setelah laporan diterima, C. 3 hari setelah meminta keterangan, D. 7 hari setelah laporan diterima, D. 12 hari setelah laporan atau temuan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah B. 3 hari setelah laporan diterima. Soal nomor 11, pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye menggunakan tempat ibadah dapat dikenal dengan sanksi berupa A. Dilaporkan kepada pelanggaran pemilihan, B. Pembatalan sebagai peserta pemilihan, C. Penghentian kegiatan kampanye, D. Membayar denda, E. Kurungan penjara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah C. Penghentian kegiatan kampanye. Soal nomor 12, hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah A. Hari nasional, B. Hari kalender, C. Hari khusus, D. Hari kerja, E. Hari libur. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah B. Hari kalender. Soal nomor 13, hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum adalah A. Hari nasional, B. Hari kalender, C. Hari khusus, D. Hari kerja, E. Hari libur. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah D. Hari kerja. Soal nomor 14, putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu bersifat A. Final, B. Tidak final, C. Mengikat, D. Tidak mengikat, E. Tidak mengikat, dan mengikat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah C. Mengikat. Soal nomor 15, yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan adalah A. Perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilihan, B. Perselisihan antara peserta pemilihan dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, C. Perselisihan antara peserta pemilih dan peserta pemilihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, D. Perselisihan antar peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, E. Perselisihan antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah B. Perselisihan antara peserta pemilihan dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Soal nomor 16, surat suara dinyatakan tidak sah apabila pemilih melakukan A. Membubuhkan tanda centang, B. Menuliskan tanda silang, C. Membubuhkan tulisan atau catatan lain, D. Jawaban A dan B benar, E. Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah C. Membubuhkan tulisan atau catatan lain. Soal nomor 17, pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah, baik, langsung saja jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Soal nomor 18, peraturan yang memberi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan PHPU pemilihan kepala daerah adalah A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Soal nomor 19, dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,
Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang A. Melakukan kampanye dengan menghasut, memfitnah, dan mengadu domba. B. Menggunakan kekerasan dan ancaman kepada kelompok masyarakat. C. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. D. Menggunakan fasilitas negara, tempat ibadah, serta tempat pendidikan. E. Semua benar. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah E. Semua benar. Soal nomor 20. Yang bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah A. Anggota Bawaslu membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Anggota KPPS memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilihan. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah B. Anggota KPPS memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Soal nomor 21. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional disebut dengan A. Perselisihan kepengurusan partai politik. B. Perselisihan hasil pemilu. C. Perselisihan atas putusan mahkamah partai. D. Perselisihan dalam pemuktahiran data pemilih. E. Perselisihan penetapan daftar pemilih. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah B. Perselisihan hasil pemilu. Soal nomor 22. Bukti yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil pemilu kada adalah A. Berita acara penghitungan. B. Surat dari DPC partai kepada DPP partai. C. Keterangan dari anggota pengawas pemilihan. D. Keterangan atau surat dari pemilih yang sah. E. Jawaban A dan C benar. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah A, yaitu berita acara penghitungan suara. Soal nomor 23. Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran. A. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau pemilihan. B. Tata usaha negara pemilu atau pemilihan. C. Tindak pidana pemilu atau pemilihan. D. Administrasi pemilu atau pemilihan. E. Sengketa pemilu atau pemilihan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah C. Tindak pidana pemilu atau pemilihan. Sekian 23 soal yang kita bahas dan elaborasi pada kesempatan ini. Di video part 3 ini pembahasan soal tes CAT Panwaslu Kecamatan atau Panwascam untuk seleksi lembaga penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat kecamatan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.